Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahannya dan taufiknya, sehingga kita di malam ini bisa melanjutkan kembali kajian di masjid ini. Fa insyaallah taala di malam ini kita akan memulai memasuki kitab Ma hiya salafiyah, karya Al-Allamah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Namun sebelum itu kita murajaah sedikit terkait biografi al-muallif. Masmul muallif, siapa namanya muallif? Man yadhkur lana ismal muallif, siapa yang bisa menyebutkan nama dari al-muallif, baik dari kalangan tullab atau mutazawwijin. Fatanafasu, maka berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan. Man yadhkur hatta nabda ad-dars, bidayah awal kitab, sampai kita bisa memulai awal kitab. Masmul muallif, sudah panjang lebar kita bicara muallif, biografinya begini begitu. Guru-gurunya, Fadal Miksam, la tastahi. Abdullah bin Abdul Rahim, thumma bin Abdullah bin Abdul Rahim bin Iqra ma katabta. bin Husain bin Mahmud As-Sa'di Al-Bukhari. Dari Bani apa beliau? Dari Bani Sa'ad. Harusnya nama ayah beliau double. Apa itu? Bukan cuma Abdur Rahim, tapi ada gandengannya namanya Ammar. Muhammad Abdur Rahim, bukan Muhammad Abdur Rahim. Muhammad Abdur Rahim min masyayikh Asy-Syaikh Al-Bukhari. Uzkur thalatha minal mutazawwijin, di antara gurunya Imam Asy-Syaikh Al-Bukhari. Siapa yang paling lama bermulazamah kepada mereka? Mungkin
Akhuna Abdul Harith mungkin akhuna Abu Afif, Pak Saifi. Siapa di antara mungkin gurunya Asy-Syaikh Al-Bukhari? Siapa? Mungkin bisa sedikit lagi. Al-Madha? Al-Khudawi. Yang lain mungkin? Yang masih hidup? Mayadkur, Syekh Mayadkur. Syekh enggak menyebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan. Mungkin di antara gurunya beliau Syekh Shalih Al-Fauzan karena banyak gurunya beliau. Cuman di antara mungkin yang disebutkan namanya fulan. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah. Dan yang lainnya. Ala kulli hal, kita mengetahui biografi beliau sehingga kita ketika membaca karya beliau kita mengetahui bagaimana kedudukan beliau. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyampaikan khutbatul hajah. Membaca ayat 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih sampai akhir. Kemudian ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah sampai akhir. Dan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Disebut dengan khutbatul hajah. Sampai pada amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini yang disebut dengan khutbatul hajah. Dari awal innal hamdalillah sampai wa kullu dhalalatin finnar atau sampai wa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian beliau berkata qala wa ba'du. Yang punya kitab, yang sudah punya kitab ataupun punya PDF-nya ataukah punya perintannya bisa disimak. Wa ba'du فأبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله. Kata beliau, maka aku mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Telah antum pelajari makna al-basmalah. Di awal beliau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Telah antum mengetahui makna basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang itu merupakan sunnah, merupakan sikap mencontoh Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan fa abda'u bihamdillah, maka aku memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala.
memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memuji Allah maksudnya adalah menyebutkan sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, hubban wa ta'ziman, dalam rangka cinta, dengan dasar cinta dan pengagungan. Memuji Allah itu maknanya adalah menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, yang tinggi, yang tidak ada kekurangan apapun dari segala sisinya. Hubban wa ta'ziman. Ini penting, hubban wa ta'ziman, dengan dasar cinta dan pengagungan. Karena bisa jadi orang yang memuji itu atau orang yang dipuji, dipujinya bukan karena kecintaan, bukan dengan dasar pengagungan. Para penyair memuji raja, apakah mereka cinta? Belum tentu. Apakah mereka mengagungkan raja tersebut? Belum tentu. Takut mungkin. Atau mungkin ingin kedudukan di sisi raja, atau mungkin ingin harta dan lain sebagainya. Nah, kalau hamd itu mesti dengan dasar cinta dan pengagungan. Wa utsni alaihi al-khaira kullah, dan aku menyanjungnya dengan kebaikan seluruhnya. Athna alaih, artinya menyanjung, memuji untuk yang kesekian kalinya. Ini sebagaimana keterangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, makna ats-tsana. Ya, sebagaimana dalam hadis ini ketika berbicara tentang surat Al-Fatihah, qasamtus salata baini wa baina 'abdi ismain, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin hamidani 'abdi. Aku membagi salat dengan dua bagian. Maksudnya salat di sini apa? Surat Al-Fatihah. Buktinya apa? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Artinya setelah awalnya memuji terus memuji lagi. Ini maknanya athna. Wa uthni alaihi al-khair, wa uthni alaihi al-khair kullah, seluruhnya. Fala khaira yudraku illa bi'aunihi ta'ala, maka tidak ada kebaikan yang didapatkan kecuali dengan pertolongan Allah semata. Dapat kebaikan apapun itu mesti dari Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Azza wa Jal. Qala wa inna min tamami fadlihi wa in'ami alayya wa alaikum. Alhamdulillah, kitab sudah terharokati dari cetakannya, lebih memudahkan kita untuk menyimak, membaca. Wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi alayya wa alaikum an hayya lana hadzal liqa'a fi hadzal baladil mubaraki Makkatal Mukarramah. Sesungguhnya di antara kesempurnaan
sempurnanya keutamaan Allah dan kenikmatannya, karunia-Nya kepada saya dan kepada kalian. Di antara bentuk kesempurnaan nikmat Allah dan keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk kita pertemuan ini. Jadi berkumpul, bisa bermajelis, bisa mengkaji, melaksanakan sebuah kajian, merupakan bentuk keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan pertemuan ini untuk kita. Fi hadzal baladil mubarak Makkahal Mukarramah, di negeri ini Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Jadi liqa tersebut, pertemuan tersebut dilakukan di kota Makkah Al-Mukarramah. Najtami'u fi baitin min buyutillahi natadzakarullaha. Kita berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, saling berzikir, saling mengingatkan, berwasiat, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Fallahu as'alu an yaj'alana jami'an mimman yasma'ul qawla fayattabi'u ahsanah, innahu sami'un mujib. Maka aku meminta kepada Allah, fallaha as'al, aku meminta kepada Allah agar menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan, mendengarkan ilmu, kemudian mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Innahu sami'un mujib. Tertulis di footnote bahwa muhadarah ini disampaikan di Jami' Faqih, Masjid Jami' Faqih, Bihayyil Aziziyah, di Kampung Aziziyah namanya. Di Kampung Aziziyah, daerah Aziziyah, di kota Makkah Al-Mukarramah. Yaumal Khamis, pada hari Kamis, tanggal 10 Sya'ban tahun 1431 Hijriyah. Tahun 1431 Hijriyah, sekitar 13 tahun yang lalu. Dhimna fa'aliyat Dauratul Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah al-muqamati fi Masjidis Sabil bi Makkah al-Mukarramah. Di sela-sela susunan acara daurah Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama daurahnya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagaimana kalau kita punya daurah terkadang punya nama, daurah asy-syariah, daurah apa dan lain sebagainya. Maka ketika itu daurahnya disebut daurah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di tengah-tengah acara daurah tersebut beliau mengisi di Jami' Faqih tentang permasalahan mahiyah as-salafiyah ini. Jadi modelnya apa? Penyampaian, kemudian ditulis, dibentuk menjadi sebuah kitab, disampaikan melalui muhadarah
kajian kemudian dibuat dalam bentuk tulisan. Ini muqaddimah dari beliau hafizahullah taala. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan apa yang akan beliau sampaikan di pembahasan-pembahasan setelahnya. Apa yang beliau maukan di muhadharah tersebut. Nah, ini di antara thariqah, di antara cara agar seseorang itu menyampaikan muqaddimah pendahuluan terkait apa yang nanti dia sampaikan dalam isi. Dalam muqaddimah itu kan secara global. Nah, kata beliau hafizahullah, ayyuhal ikhwah, kana an-nasu qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyyatin wa amayah. Kana an-nasu qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyyatin wa amayah. Dahulu manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di keadaan jahiliyah. Keadaan jahiliyah wa amayah, dan kebutaan. Apa artinya jahiliyah? Apa itu masa jahiliyah? Nah, zaman jahiliyah. Apa artinya zaman jahiliyah? Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarah Masail Al-Jahiliyah, jahiliyah itu artinya nisbah kepada al-jahl. Ya, nisbah kepada al-jahl. Jahiliyah dari kata al-jahl, kebodohan. Wal jahiliyah hiya allati laisa fiha rasulun wa laisa fiha kitab. Masa jahiliyah itu maknanya adalah masa di mana tidak ada rasul dan tidak ada kitab padanya. Tidak ada rasul dan tidak ada kitab padanya. Wal muradu biha, maka kesimpulannya adalah makana qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Nah, bahkan agama-agama ketika itu, kitab-kitab yang ada, kenapa disebut enggak ada kitab? Karena kitab-kitab ketika itu telah dirubah, ditahrif, ditambahkan, dikurangi. Sampai-sampai Syekh hafizahullah taala menyebutkan sebuah kisah bagaimana dirubahnya kitab Injil dalam syarah tersebut. 6. Disebutkan ada seorang namanya Bils atau Syawal. Bils atau Syawal. Dia ini orang yang hakid, dendam sama Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dia pun berbuat makar, berbuat penipuan.
Akhirnya si Bils ini masuk, pura-pura masuk ke dalam agama Nasrani, ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Masuk, mengaku beriman dan menyesali permusuhannya dengan Nabi Isa. Kemudian dia mengutarakan pendapat-pendapatnya. Nah, ketika dia masuk dalam agama Al-Masih dan diterima sama kaum Nasara, diterima, diiyakan sama mereka. Dan akhirnya sama mereka dikasih kitab Injil yang asli, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika dia punya Taurat atau punya Injil tersebut, dia tambah-tambahkan, dikasih dalamnya, disematkan, ditambahkan akidah-akidah wathaniyah, menyembah berhala, akidah-akidah syirik, akidah-akidah kufur di dalamnya. Ya. Dan akidah seperti akidah-akidah apa? Tatslits, Trinitas. Itu. Dan dipercaya oleh mereka kaum Nasara. Hakadzal jahl. Ya, seperti itulah al-jahl, kebodohan. Maka kemudian semenjak saat itulah ditahriflah, banyak penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, modifikasi, pentahrifan padanya. Hingga zaman kita ini, nah, wallahu alam, bagaimana kondisi kitab yang aslinya. Al-muhim, kitab-kitab Injil yang ada dan Taurat pun telah dirubah dan ditahrif oleh mereka sendiri. 6. Qala min syirkin wa zulmin wa ghiwayah. Kondisi mereka dalam kesyirikan, kezaliman dan ghiwayah, penyimpangan. فبعث الله سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء. Maka kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin manusia, pemimpin makhluk sallallahu alaihi wasallam, setelah jangka waktu, setelah kekosongan dari para rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah utus kepada manusia seluruhnya. Liyuqimal millatal auja, untuk menegakkan agama yang bengkok, agama yang tidak lurus. Fayaqulu la ilaha illallah, sehingga mereka pun nantinya akan mengatakan la ilaha illallah fayuflihu. Niscaya mereka pun akan selamat. Ini misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya alaihi salatu wassalam. Walaupun di masa-masa jahiliyah ada orang-orang yang berpegang dengan agama Hanifiyah, sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti siapa? Dan di antara mereka pula ada yang berpegang dengan agama Al-Masih yang masih murni, Injil yang masih benar. Seperti siapa? Waraqah bin Naufal radhiyallahu an, yang kata dia,
seandainya aku ada ketika kaummu mengusirmu, wahai Muhammad. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan sebagiannya ada syawahidnya dalam hadis tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aituhu, aku melihat dia mengenakan baju putih. Wa ra'aituhu fi butnanil jannah, saya melihat dia di bagian tengah surga dan dia mengenakan sutra. Waraqah ibn Naufal radhiyallahu anhu, yang ketika turun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian pulang kepada Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigil dan diselimuti oleh Khadijah dan ditenangkan oleh beliau Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu diajak ke Waraqah bin Naufal. 6. Qala fajaa ma'ahu al-haqq wa zahaqa al-batil. Maka beliau datang membawa al-haq dan hancurlah kebatilan. Wa qul ja'al haqq wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Naam. Ja'a ma'ahu al-huda, datang kepada beliau al-huda, petunjuk, al-hidayah. Datang bersama beliau al-hidayah. Ja'at ma'ahu al-hayah, datang bersama beliau kehidupan. Jadi ilmu wahyu itu disebut dengan kehidupan. Kehidupan rohaniyah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa istiftah yang beliau ucapkan di salat malam. Allahumma rabb Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Kenapa beliau hanya menyebutkan 3 malaikat saja? Jibril, Mikail, Israfil. Ya. Siapa Jibril ini? Tugasnya apa? Apa? Membawa wahyu. Ya. Mikail, Hisham. Apa tugasnya Mikail? Dan menumbuhkan. Israfil, Rahman, meniup sangkakala. 3 malaikat yang bertugas dengan 3 kehidupan. Jibril berkaitan dengan kehidupan hati, kehidupan ruh. Begitu pula Mikail, kehidupan dunia. Turun hujan, butuh hujan manusia, butuh air. Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Hewan-hewan menjadi apa? Hidup dengan air. Wa Israfil, kehidupan setelah kematian. 6. Maka beliau alaihi salatu wassalam membawa kehidupan. Datang bersama beliau kehidupan. Ja'a ma'ahul adl, datang bersama beliau keadilan. Ya. Kita tahu bersama mungkin beberapa bentuk kezaliman di masa jahiliyah. Tawaf di Ka'bah, telanjang. Begitu pula sambil bertepuk tangan, bersiul. Begitu pula bentuk-bentuk kezaliman yang ada kepada yang lain. Ketika itu, wa mahallahu bihi syirk,
Dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesyirikan. Bayangkan ketika Fathu Makkah, sekian ratus berhala dikeluarkan dari dalam Ka'bah. Arsalahu Allahu jalla fi 'ulah rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran. Allah utus beliau dengan risalahnya sebagai rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ini sifat di antara sifatnya beliau, basyiran wa nadhiran. Basyiran liman amana bih, pemberi kabar gembira bagi mereka yang beriman kepadanya. Wa nadhiran liman asahu wa sadda an sunnatih, dan pemberi peringatan bagi mereka yang bermaksiat kepadanya dan menghalangi dari sunnahnya. Ini sifatnya beliau. Fafarraqallahu bihi bainal haqqi wal batil, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara al-haq dan al-batil. Al-haq dan al-batil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya Al-Maidah 15 sampai 16, Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian Rasul kami yang ia menjelaskan kepada kalian banyak hal dari berbagai hal yang kalian sembunyikan, yang kalian tahrif, yang kalian rubah, yang kalian tambah-tambahkan. Ya. Dia menjelaskan banyak hal yang kalian rubah-rubah dari Alkitab. Wa ya'fu an katsir, dan dia memaafkan dari banyak hal. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas. Dan kitab yang jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengannya Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah menuju jalan-jalan keselamatan. Dan ia mengeluarkan, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya. Dan Allah memberi hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Dengan adanya Nabi tersebut, Allah memberi hidayah. Allah pula mengeluarkan mereka dari az-zulumat menuju cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya beliau memberi hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Qala al-Imam al-Hafiz Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari
Berkata Al-Imam Al-Hafidh Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Al-Mufassirin, imamnya ahli tafsir. Fi tafsirih, dalam kitab tafsir beliau, inda hadhil ayah, ketika menjelaskan ayat ini. Apa kata beliau? Qala ya'ni bin nuri Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan, yang Allah maukan dengan an-nur adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah datang dari Allah cahaya, yaitu beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anara Allahu bihil haq, yang Allah menerangi al-haq dengannya. Wa azhara bihil Islam, dengannya Allah menampakkan Islam. Wa mahaqa bihi syirk, dengannya Allah menghanguskan kesyirikan. Fa huwa nurun liman istanara bihi sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu bihil haq. Intaha kalamuhu rahimahullah. Maka beliau merupakan nur bagi orang yang mengambil cahaya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang mau mengambil cahaya, mengambil petunjuk, beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mau mengambil petunjuk beliau, mempelajarinya, dapat cahaya. Yang dengannya, yang beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-haq, kebenaran. Ini yang benar, ini yang batil. Ini haram, ini halal. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini tauhid, ini syirik. Dengan cahaya beliau alaihi salatu wassalam. Ini tafsir Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Warawal Imam Al-Bukhari, begitulah Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam sahihnya an Atha ibn Sa'ib rahimahullah, dari Atha ibn Sa'ib, qala laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As, saya menjumpai Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Nah, beliau ini orang yang membaca Alkitab, membaca Taurat, namun beliau menghindari tahu pentahrifan yang dilakukan di dalam kitab-kitab tersebut. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Faqultu lahu, aku katakan kepadanya, kata Atha ibn Sa'ib, akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabarkan kepada saya tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fit Taurah, di dalam Taurat. Qala ajal, ya, saya akan terangkan kepada engkau tentang sifatnya beliau dalam Taurat. Wallahi innahu lamawsufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Quran. Demi Allah, beliau memiliki sifat di dalam Taurat sebagaimana sebagian sifatnya terdapat dalam Al-Quran. Sifat-sifat yang disebutkan dalam Taurat sebagiannya ada dalam Al-Quranul Karim.
Yaitu apa? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahid, sebagai saksi. Artinya saksi di sini adalah yang menjelaskan hukum, yang menjelaskan hukum, yang menjelaskan syariat. Kenapa kok syahid dimanakan dengan orang yang menjelaskan, menerangkan syariat? Karena beliaulah yang mengetahui limusyahadatihi al-ma'al wal haqiqah. Karena beliaulah yang menyaksikan konsekuensi dan hakikat yang ada. Ya, beliau yang tahu. Karena beliau yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sebagai saksi, sebagai orang yang menyaksikan bagaimana amalan manusia, bagaimana apa yang beliau sampaikan. Syahidan, sifat yang pertama. Wa mubasysyiran, pemberi kabar gembira. Wa nadhiran, dan pemberi peringatan. Basyiran wa nadhiran. Dan seorang yang benar dalam beragamanya memiliki dua sifat ini: menghindari kebatilan, memperingatkan dari kebatilan, dan menjelaskan hal-hal yang hak sifatnya, menjelaskan jannah dan berbagai amalan yang mengantarkan kepadanya, dan menjelaskan an-nar dan amalan-amalan yang mengantarkan kepadanya untuk dihindari. Mubasysyiran wa nadhiran. Sudah waktunya Isya. Fa insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang lain biidznillah taala. Lebih kurangnya mohon maaf, wa astaghfirullah wa atubu ilaihi, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.